Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devita Mustikarno, NIM 498 dari kelas Jaringan Komputer K. Baik, di sini kali ini saya akan mengerjakan CCNA paket tracer pada modul 15.6.1 mengenai configure IPv4 and IPv6 static and default route. Oke. Baik, kita langsung saja masuk pada PT Activity. Di sini telah terdapat addressing tabel ya, untuk masing-masing device. Jadi di sini terdapat beberapa device yaitu router, switch, PC dan server. Nah, di sini terdapat 3 router yaitu H-root, ISP1, ISP2. Dan terdapat satu server yaitu customer server. Nah, oke, langsung saja ke objektif dari aktivitas ini. Jadi di paket tracer ini kita akan mengkonfigurasi static, default, dan floating static routes pada kedua protokol IPv4 dan IPv6. Oke, yaitu kita masuk ke part pertama, part 1, yaitu konfigurasi IPv4 static and floating static default route. Nah, di dalam jaringan ini kita require static routes untuk memprovide internet access untuk internal LAN menggunakan ISP. Setelah itu, ISP router dia require static router untuk menjangkau atau reach the internal LAN itu sendiri. Nah, di dalam part 1 ini kita akan mengkonfigurasi IPv4 static default route dan floating default route untuk add redundancy to the network. Nah, redundancy itu istilahnya adalah untuk ketika terdapat banyak jaringan, kita menggunakan sistem redundancy untuk membangun jaringan yang lebih efisien. Oke. Step yang pertama, konfigurasi IPv4 static default route. Kita akan melakukan step pertama ini di edge router. Oke. Nah, step pertama, kita konfigurasi direct connected IPv4 default static route. This primary default route should be through router ISP1. Jadi untuk static default route, kita melewati router ISP1. Nah, di dalam routernya sendiri, ini kita enable dulu. Lalu konfigurasi terminal. Oke, setelah itu kita masukkan IP root untuk ISP1. Oke. IP root menggunakan 0, T0, 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 10, 10, 10, 1. Nah, IP di sini kita sesuaikan dengan addressing tabel yang sudah ada. Oke, setelah kita masukkan IP untuk default route, static default route, kita masuk ke step 2. Step 2 yaitu IPv4 floating static default route. Jadi, di sini untuk IPv4 floating static default. Di edge router kita tambahkan IP lagi yang akan melewati ESP2, router ESP2. Dan dia harus memiliki administrative distance sebanyak 5. Oke, kita masukkan IP root. Hmm, 10.10.10.5 dan memiliki administrative distance sebanyak 5. Oke.
Setelah itu kita masuk ke part yang kedua, yaitu konfigurasi IPv6 static and floating static default route. Jadi untuk yang part pertama itu adalah untuk static dan floating IPv4, dan part yang kedua adalah untuk static dan floating untuk IP versi 6. Oke, sama seperti sebelumnya kita menambahkan IP di edge root. Oke, untuk IPv6 yang step pertama dia menggunakan router ISP1 dan yang kedua menggunakan ISP2. Oke. Step 1 menggunakan IP di sini untuk IPv6 kita tuliskan IPv6 root di ini 2001 B8 A 1 1. Oke. Step yang kedua untuk floating static default route. Di sini juga kita tambahkan IPv6 root, IPv6 root plus 02001 DB8 A 2 1 dan mempunyai administrative distance sebanyak 5. Oke. Setelah itu kita masuk ke part 3, yaitu konfigurasi IPv4 static and floating static routes untuk internal LAN. Oke. Step yang pertama, kita melakukan konfigurasi di ESP1, router ESP1, untuk mengkonfigurasi next hop IPv4 static route ke LAN 1 melalui edge route. Oke, kita buka dulu ISP1, router ISP1. Oke, kita enable konfigurasi terminal. Oke, setelah itu kita tambahkan IP untuk LAN 1. Oke, kita ketikkan IP root 192.168.10.16. Menggunakan subnet max 255, 255, 255, 240, 10, 10, 10, 2. Oke, ini adalah IP untuk next hop IPv4 static route ke LAN 1 yang melalui edge route. Oke, itu yang kedua, step kedua poin B, masih di router ISP1, kita mengkonfigurasi directly connected floating static route ke LAN 2. Kita tambahkan lagi IP root 192.168.11.32. Oke, menggunakan subnet max 255, 255, 255, 224. 10, 10, 10, dan mempunyai administrative distance 5.
PI root 11.32 255 oh ISP1 part 1 next hop melalui H root biru 2 oh di sini tidak menggunakan administratif listing 5. Oke, belum. Oke, setelah itu kita masuk ke step 2. Baru kita masuk ke step 2 yaitu directly connected floating static root untuk LAN 1 dan yang poin B adalah untuk LAN 2. Oke, kita tambahkan masih di router ISP1 IP root 192.168.10.16 dengan subnet max 255.255.240 dan di interface gigabit 00 punya administratif license 5. Nah, itu poin B. Ini untuk LAN yang kedua. Kita tambahkan lagi IP root 92.168.11.32.255.255.254 di interface gigabit 00 dan administratif license 5. Oke. Setelah itu, kita masuk ke part yang keempat, yaitu konfigurasi IPv6 static and floating static route to the internal LAN. Jadi setelah kita mengkonfigurasi static dan floating untuk IPv4 ke internal LAN, selanjutnya adalah static dan floating ke internal LAN pada IP versi 6. Oke, kita masuk ke step 1 part 4, yaitu konfigurasi IPv6 static route ke internal LAN. Oke, masih di router ISP1, kita tambahkan lagi IP untuk next hop IPv6 ke LAN 1 melalui edge route. Oke. ISP1 config, kita tambahkan di sini IPv6 route. IPv6 route menggunakan IP 2001 di 8.1.10/64. Setelah itu 2001 di 8A1 2. Oke. Untuk yang poin D, kita konfigurasi next hop IPv6 untuk LAN yang kedua. Kita tambahkan lagi IPv6 root dengan IP 201 di 8.1.11/64 2001 di 8A sama seperti yang atas 1 2. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke step yang kedua di part 4, yaitu konfigurasi IPv6 floating static routes ke internal LAN. Oke. Masih di router ESP1, kita mengkonfigurasi next hop IPv6 untuk floating static route
ke LAN 1 melalui SP2 router. Dan yang poin B, mengkonfigurasi Nexthub IPv6 floating static route untuk LAN 2 melalui ISP2 router. Oke. Kita tambahkan lagi di ISP1 IPv6 route. Oke, IPv6 route dengan IP 201.db81.10/64 dan 201.db8 FF2 dengan administrative distance 5. Oke. Poin yang kedua, kita masukkan lagi IPv6 route. Oke, untuk LAN yang kedua melalui ISP2 router 1.11/64 201.db8 FF2. Administrative distance 5. Oke. Setelah itu kita masuk. Nah, ketika konfigurasi kita sudah komplit, kita dapat melakukan konektivitas dengan web server dari host untuk LAN 1 dan LAN 2. Oke. Part 5. Oke, kita masuk ke part 5, yaitu konfigurasi host root. Oke, nah di sini terdapat penjelasan user on the corporate network frequently access a server that is owned by an important customer. Jadi important customer dia dapat mengakses server miliknya sendiri. Oke, sini kita konfigurasi IP versi 4 host root dan IP versi 6 host root. Nah, oke, kita melakukan konfigurasi di router edge atau edge router. Oke, kita enable lagi konfigurasi terminal. Kita menambahkan IP lagi. Ini yang pertama untuk IP versi 4. IP root 198.0.0.10 dengan subnet max 255.255.255 dan di interface serial 000. Oke. Dan yang kedua IPv4 juga, tambahkan lagi IP root 198.0.0.10.255.255.255 serial interface serial 0001 dengan administratif distance 5. Oke. Setelah itu, step yang kedua dalam part 5 yaitu untuk IP versi 6-nya. Oke. Kita tambahkan lagi IPv6 root 2001.db8 FF10/128. 201.db8 A1.
Oke, yang terakhir adalah konfigurasi IPv6 dari directly connected floating host route to the customer server melewati ESP2 router menggunakan administrative distance 5. Oke, tambahkan lagi IPv6 route 2001 DB8 FF 10128 2001 DB8 A 2.1 dan administrative distance 5. Oke, sudah selesai untuk konfigurasinya. Jadi ketika telah selesai mengkonfigurasi semuanya, di sini akan terlihat completion 100. Kita cek resultnya. Oke. Jadi untuk network di sini jaringan konfigurasi di edge root dan ESP1 root. Oke. Semuanya sudah terkonfigurasi. Untuk router di sini router IPv4 static root router 0123, router versi 6, ISP di router versi 4 dan router IP versi 6. Oke. Baik, semua sudah terkonfigurasi dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.